Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbis rohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qouli amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, dan hanya kepada Allah sajalah kita semua memohon pertolongan, dan hanya kepada Allah sajalah semua kita memohon ampunan. Mudah-mudahan di hari pelaksanaan ibadah saum untuk hari yang ke-23 ini, ibadah saum kita bernilai ibadah yang makbul. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan memanfaatkan kuliah singkat ini, materi yang ingin disampaikan adalah berkaitan dengan menebar kebaikan. Secara definitif atau secara maknawiyah, pengertian menebar kebaikan itu adalah melakukan amal soleh, menyebar luaskan bibit-bibit kebaikan sehingga tumbuh dan berkembang menjadi kebaikan-kebaikan yang banyak. Banyak firman Allah dan hadis-hadis Rasul yang menganjurkan kita untuk menebar kebaikan. Salah satu di surat Al-Mu'min ayat 40 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sayyi'atan fala yujza mislaha wa man amila sholihan min dzakarin wa unsa au unsa wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannah yarjuku nafiha bighairi hisab. Barang siapa yang berbuat kejahatan tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, yadkhulunal jannah, mereka akan dimasukkan kepada surga dan akan diberikan rizki bighairi hisab, tanpa hisab. Di dalam hadis Rasul juga mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengerjakan. Hadis riwayat Muslim. Saudara sekalian, suatu ketika saya ditanya oleh seseorang, atau lebih tepatnya curhatlah dia. Dia mengatakan bahwa saya selalu merasa tidak enak kalau belum sempat berbuat baik begitu. Berbuat baik kepada orang lain. Seringkali saya ingin membantu orang lain begitu, membantu orang tua, membantu tetangga, tapi seringkali pula saya tidak sanggup untuk melakukannya begitu. Dia mengatakan bahwa kehidupannya katakanlah pas-pasan begitu. Jangankan untuk membantu orang lain, membantu dirinya saja masih pas-pasan begitu. Saya katakan kepada dia bahwa berbahagialah sebetulnya orang yang punya di dalam hatinya keinginan untuk membantu orang lain, ada di dalam hatinya semacam empati begitu kepada orang lain begitu. Sebab di samping itu banyak orang yang kaya raya, orang yang punya kecukupan, tetapi tidak punya keinginan untuk membantu orang lain.
Dalam hal seperti ini tentu saja tidak akan terjadi kebaikan. Saudara sekalian, sebetulnya menebar kebaikan itu tidak mesti dengan uang begitu atau hal-hal yang bersifat material, tetapi bisa dilakukan dengan menyumbangkan tenaga, pikiran, mungkin pendapat, kemudian sabda Rasul, kullu ma'rufin sodakoh. Setiap kebaikan itu adalah sedekah begitu. Kemudian di dalam hadis lain juga Rasul memperingatkan, la tahqaranna min ma'rufin syai'un walau ang talqa ahoka biwajhin tokin. Janganlah kamu meremehkan kebaikan, sekalipun ketika bertemu dengan saudara kita menunjukkan wajah yang baik, wajah yang berseri, itu adalah sudah sedekah begitu. Jadi kandungan hadis ini yang pertama bahwa pintu-pintu menuju kebaikan amatlah banyak begitu. Oleh karena itu sudah seharusnya lah kita sebagai seorang mukmin untuk mempunyai peran di pintu-pintu tersebut begitu. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha alimun. Apapun yang kebaikan yang kamu kerjakan, Allah akan mengetahui begitu. Saudara sekalian, lembaga kita ini berada di lembaga STAI Al-Azhari begitu. Dan insya Allah lembaga kita ini memfasilitasi atau membuat proyek-proyek atau momen-momen untuk berbuat baik begitu. Salah satunya saja kita hari ini sudah bisa membentuk semacam organisasi UPJ, Unit Pengumpul Zakat begitu. Mari kita di bulan Ramadan ini berlomba-lomba untuk memanfaatkan hal-hal yang bisa kita berbuat baik kepada orang lain begitu. Sabda Rasulullah SAW, orang-orang yang menebar kebaikan niscaya akan selalu dekat dengan manusia. Dekat dengan manusia berarti dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah berarti dekat dengan surga. Sebaliknya, orang yang berbuat kejahatan itu akan jauh dari manusia, jauh dari Allah, jauh dari surga, dan dekat kepada neraka begitu. Ya. Min nafsin man nafasa an muslim kurbata min korbil dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbil yaumil qiyamah. Ada hadis yang mengatakan begitu, barang siapa yang menolong kesusahan orang lain, seorang muslim di dunia, Allah akan menolong kesusahannya di akhirat nanti begitu. Afdhalul a'malu udhulus surur alal mu'min kasauti awratihi au usbuta jauhatan wafadita lahu hajatan. Sebaik-baiknya amal adalah membuat kegembiraan orang lain. Engkau bisa beri dia pakaian atau makanan ataupun memenuhi kebutuhannya. Banyaklah sebetulnya kesempatan-kesempatan kita untuk menebar kebaikan ini. Mari kita satukan tekad kita untuk senantiasa berbuat baik demi untuk keberkahan kita bersama. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.